Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalawatu wassalam ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergabung dalam kajian rutin di Selasa malam di Masjid Al-Ikhwan. Sehat semuanya Bapak Ibu? Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Lihat Ustadz, kelihatannya udah makan atau belum? Saya tuh makan gak kelihatan Ibu. Gitu, iya. Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan membahas, kayaknya aku dikasih tema gak sih? Oh gak ada kan? Temanya adalah apa saja yang sudah kita lakukan dengan usia kita. Bapak Ibu, apa saja yang sudah kita lakukan dengan usia kita? Gak usah mikir wong liya, mikir awake dhewe wae. Kadang kita itu kok sibuk ambek wong liya ya. Kenapa kita itu nggak ngerasani awake dhewe ngono? Kok ngerasani wong liya gitu loh jemaah. Ngerasani awake dhewe piye ya? Gitu. Jadi kadang-kadang di situ jemaah, maka ada ungkapan apa? Sesuatu apa ya? Gajah di peluk mata apa? Tumo di seberang laut ketok. Ukuman dong. Nah aku tumo. Tumo di seberang laut kelihatan. Gitu. Gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Ya saking gede nih barang kuwi mau. Tapi kalimat ini tentunya yang dimaksud adalah kita itu nek bahas uang liya saelek-eleke itu ketuwok kuwabieh. Basa eleke dhewe gak ketok padahal sak gede gajah tadi itu. Nah, untuk itu jamaah, ayo ya kita mencoba untuk bermuhasabah, introspeksi. Kira-kira sudah sampai di usia ini, amalan-amalan apa saja yang sudah kita lakukan untuk mengisi umur kita. Saya akan mulai, jazakumullah khairan. Iki jah ini kayak gingseng iki jamaah. Insyaallah. Ya. Jahe kepuk utuh. Nah, yang pertama kita ada beberapa poin di sini jamaah. Saya nyampaikan 7 poin ya. Mudah-mudahan lancar karena saya nanti jam 9:30 masih ada agenda. Ya. Yang pertama, semua adalah ujian dari Allah. Maksudnya semua ini adalah hidup dan mati. Ya, jadi mati, hidup, hidup, mati itu ujian dari Allah. Ujiannya untuk apa? Untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Didasarkan dalam surah Al-Mulk ya, surat yang ke-67 ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu
ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ghafur. Jenengan hakim, enggak apa-apa, Pak. Jadi ini apalane akeh kadang-kadang ya nyambung ayat-ayat liyane gitu. Nek apalane gak akeh ya mau Ghafur tok gitu. Karena apalane akeh ya kadang-kadang ya ke hakim, kadang-kadang untuk menenangkan hatinya, Pak gitu. Oh, no lho jamaah, wong ngimami sabihisma wi selesainya ki iso asyams. Ya, harusnya qad aflaha man tazakka. Keliru. Qad aflaha man zakkaha. Loncat. Nek hafalane saya akeh kayak gitu jamaah. Ini toko kene gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Maka ada mati kemudian hidup. Karena kita semuanya diawali dari mati. Kan gitu nih. Nabi Adam juga begitu, diciptakan dari tanah. Kemudian kita juga dari saripati tanah yang dimaam oleh bapak ibu kita. Ya, kemudian jadilah dengan prosesnya menjadi kita dengan izin Allah. Nah, untuk itu setelah kemudian jadinya kita ini ya, akan diuji siapa yang paling baik amalnya. Baik amalnya itu di antara tafsirnya adalah yang paling ikhlas. Siapa yang paling ikhlas? Itu yang pertama. Jadi amalan itu semakin ikhlas semakin baik. Yang kedua at-toyab. Ya, amalannya baik. Yang pertama tadi niatnya ikhlas, yang kedua amalannya baik. Standarnya baik itu apa? Dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, standar baik itu di situ. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian kata Nabi Muhammad SAW sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang ketiga aksar, yang paling banyak. Jadi inti dari paling baik amal di antara kalian itu paling ikhlas, paling baik, paling banyak. Itu loh jemaah. Jadi 3 hal ini. Ya, semakin ikhlas, semakin apa lagi? Baik, semakin banyak. Karena biasanya slogan kita lah ngene toh. Sithik rapopo sing penting. Mesti kuwi sing tinggo ngene-ngene. Sithik rapopo sing penting. Jadi seolah-olah ki ikhlas sithik gitu loh jemaah. Boyo sekali-kali akeh rapopo sing penting gitu loh jemaah. Oke. Makanya saya tuh sering bikin kalimat-kalimat sing koyo aneh ngono, gak nganggo pakem ngono. Aku sering bilang gini, mending duit 10 yuto halal timbang 1 yuto haram gitu. Kuali. Oke. Jadi mati hidup semua kita akan mengalaminya. Ya, semuanya kita. Ya, kalau siapa itu ada lagunya itu raja-raja mati ya kan? Ya, pokoknya orang kaya mati, orang miskin mati, semuanya nanti mati. Ya, makanya kalau ada mohon maaf ya, anak-anak ke masjid gini nih, tolong diseneng-senengke. Anak-anak di masjid itu jadi gewetaki ngono jemaah. Ya, ono daerah mana tak mirip galak-galak kayak jamaah. Itu yang masjid rame sithik peliliki. Pak mundi, Bu mundi. Ngapa nih kok ibuke bareng? Gitu. Ya. Ya memang namanya anak-anak, koyo jenengan dhisik cilikane meneng wae, ya. Jadi artinya gini, kalau nanti kita galak, enggak sayang sama anak-anak, kita meninggal dunia, terus sing neruske masjid ini siapa gitu loh. Itu maksud saya. Ya, namanya anak rame ya nanti dikondisikan, diatur dikit-dikit gitu. Karena nanti kita galak-galak ngono, anak-anak itu alergi mau ke masjid itu. Bukan masjid mau digetak Pak Takmir kok. Ya, gitu. Bukan daerah ini loh Pak, bukan takmir sini. Ya, daerah ngendi ngono. Cedak pom bensin munggah ngulon.
ngalor. Kene enggak. Yang kedua, jamaah, terkait apa yang kita isi dengan usia kita, ingat Nabi SAW pernah bersabda, ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh umat ini. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Nyangka kalau kenikmatan itu biasa aja, padahal ini mahal banget. Yang pertama yaitu as-sihah, kesehatan. Yang kedua al-faragh, kesempatan. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, walaupun saya ketemu bapak-bapak sehat Mbah. Iya leh, sehate wong tuwek. Ngono mesti enek tambahane wong tuwek ngono ku ya. Tapi pokoknya kalau saya melihat Bapak Ibu bisa tindak masjid pengajian, bagaimana caranya, saya husnudon dan masya Allah apresiasi, insya Allah sehat. Ngono wae. Ya, walaupun ya Allah tinik-tinik, ya berangkang, tapi saya katakan sehat. Sekalipun mungkin pengajian sak jam wineh ngulak ngalik sikil ngantek ping ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa jamaah ya, karena intinya dia sudah datang dalam majelis taklim. Maka kalau pengajian kayak gini nih, datanglah awal-awal supaya iso milih sendenan ya, rezeki no itu jamaah kan gitu, kuat gitu. Nah, dua kenikmatan jamaah. Engkang senden ampun geser nggih, tetep aja enggak usah ndotok di ngene-ngene bareng. Biasa aja, ini justru saya bilang masya Allah gitu. Oke, kemudian kenikmatan dua ini tadi ada nikmat sehat, ada nikmat apa? Sempat. Ya, jangan lagi kita berkata, sok benetat aku nek awakku wis etes tak pengajian, sok bene awakku wis penake kapan? Ya, soyo kesono ki soyo. Gitu loh jamaah. Udah, apa yang sekarang ini, inilah yang terbaik. Itu yang terbaik jamaah. Itu menurut saya yang terbaik saat ini ya gunakan, karena untuk besok somben yang akan datang kita nggak tahu lagi apakah lebih sehat daripada ini atau kemudian kurang sehat daripada ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit sekali yang bisa melampaui usia 70 tahun. Ini sabdanya Nabi loh jamaah. Ya, sabdanipun Nabi. Iki orang mau ngeden-ngedeni ora, saiki wong meninggal enek sing orang ngantek 70 banyak kok jamaah, 30 ya 40 banyak banget. Pokoknya meninggal dunia itu untuk siapapun pantes, ora kudu lorosek, ora kudu kecelakaan, ora kudu tuwek. Ya, siapapun kalau memang sudah titi wacinya meninggal. Yang penting adalah persiapan kita. Ya, pun bisa jadi Bapak Ibu di sini usianya sampai 92 tahun, 90 tahun, enggak apa-apa. Ya. Tapi jangan lupa kalau doain orang panjang umur harus dikaitkan dengan keberkahan, dengan ketaatan. Ya Allah, kumohon panjangkan usiaku dalam keadaan taat kepada Engkau. Itu. Ya Allah, panjangkan usiaku penuh keberkahan untuk bisa selalu beribadah kepada Engkau, agar aku bisa memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah aku kerjakan. Nah, seperti itu jemaah. Doakan orang lain juga boleh. Ya, semoga panjang umur penuh berkah ya, gitu. Semoga panjang umur taat pada Allah ya. Karena kalau panjang umur saja nggak jaminan. Nyun sewu, apa nek wong saya tuwek ngono mesti saya solihah ngono? Belum tentu. Nek sing wong wedok saya tuwek saya ora jelas kayak jemaah. Gitu. Ada yang kayak gitu. Nek sing aku tuh kadang-kadang ya Allah lah, sing lanang 80,
sing wedok 75. Lah kok yo dadak cerai ki ngopo? Ya. Aku didatangi anak-anaknya ke rumah saya gitu. Ustadz, aku mau curhat gitu. Kenapa? Bapak ibuku ngopo? Tak kira nek meninggal atau apa gitu kan. Lah wong sing lanang wis 80, sing wedok 75. Olah tat iki buku njaluk pisahan. Astagfirullah, aku kayak arep golek apa ngono lho jamaah. Golek sing nom. Oke, survei membuktikan ya. Saya urung. Setelah sekian lama ya, anggap aja bermasa idah gitu. Si anaknya ke rumah saya lagi curhat, ya Allah Tat. Ngopo? Dia ingin pisah, aku wis tak terima ketat. Bapakku ning kono, ibuku ning desaku. Lah kok iki lho Tat, mbokku nikah meneh to. Ya kandhani ya. Tapi dugaan jenengan sama yang aku duga. Saya tanya, apa Mbak bojone mbokmu apa entuk enom? Ya entuk tuwek meneh ta. Oh alah. Nek padha-padha golek tuwek ngopo enggak mempertahankan sing tuwek itu loh jemaah. Ya Allah, makanya enggak jaminan wong kok saya tuwek saya. Nabi ngendika begini kan? Manusia itu semakin panjang usia, semakin cinta kepada dua. Ya, semakin panjang usia, semakin cinta kepada dua. Satu, cinta terhadap dunia. Kemudian yang kedua, cinta untuk dipanjangkan usianya. Kata Nabi SAW begitu. Jadi masih punya harapan-harapan yang banyak banget, gitu. Jangan dikira wong nek wis tuwek itu terus dia ngendika, "Nduk, iki sertifikate ning ngisor bantal, jikuken." Terus aku kok wis dumbulekke ruwapet kae kok jamaah. Wis loro-loro Cik, "Nduk, ndi sertifikatku go rene." Ngono Cik nekok-nekok nih. Lemahku kelong pora. Oh, ya Allah. Kayak gitu jamaah. Nah, maka usia ini sangat terbatas. Ya, Bapak Ibu juga harus paham. Ya. Kalau ternyata mau nggak mau kita ini menuju kepada al-maut. Maka Fudail bin Iyad pernah ketemu dengan bapak-bapak usianya 60 tahun. Terjadi dialog singkat. Berapa bapak usianya? Kemudian si bapak ini menjawab, usiaku 60 tahun. Oh, berarti perjalanan bapak menuju Allah sudah dekat. Bapaknya kaget yang usianya 60 tahun tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus Fudail bin Iyad bertanya, Bapak tahu nggak arti innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ya kayak kita lah, kita milih Allah bakal kembali kepada Allah. Tapi ternyata tidak semudah itu. Ya kan? Tidak semudah itulah. Bagaimana kuncinya? Nanti insya Allah akan kita jelaskan di akhir pembahasan ini. Jadi itu umurnya umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Ya. Berarti aku iki kan lagi 40 Ustaz. Engko iso 60? Urung tentu. Gitu. 60 70 itu enggak semuanya sampai situ. Jamaah berbahagia. Ya. Saya jamaah berbahagia nyambung dengan poin yang sebelumnya ya. Bersyukur pada Allah ya tentang kesehatan ini. Saya qadarullah hari-hari ini diuji oleh Allah Ta'ala. Yang pertama kakak saya kandung ya bekerja di Menara Al-Quran. Pas berangkat sekitar ya 2 bulan yang lalu lah ya atau 1 bulan saya lupa. Qadarullah ambruk motornya di dekat Masaran sana. Ya ininya Pak dislokasi. Nek boso Jepangnya meslek lah ya. Gitu. Ya mesle ya. Dislokasi. Berapa jamaah? 13 juta. Mesle tek gitu 13 juta. Berarti nek loro 26. Nek sakmene bani pirang-pirang puluh yuta Jawa. Awek diki jenis sugih. Tapi enggak pernah gitu. Nah, qadarullah lagi jamaah, kakak saya di rumah sakit sana, ibu mertua nelpon, "Assalamualaikum Nur." Nek wong nyeluk aku jangkar iki biasanya mertua saya. "Nur" gitu. "Nggih, Bu, tolong santri Menara Quran minta tolong ngambilkan motor saya diserakin." "Lah ada apa toh Bu?" "Aku bar nubruk uang gitu." "Oh ya Allah, gantian." Nggak lama kemudian ya kakak ipar saya
ya, qadarullah juga jatuh dari ketinggian tertentu, ya. Akhirnya dibawa ke ortopedi. Nah, hari-hari ini mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa hari tadi saya bolak-balik ke ortopedi. Ya Allah jamaah, ngelihat orang tuh macam-macam tentang pertulang-tulangan itu. Anak sing ya Allah aku kelingan banget gak iso turu aku jamaah. Sa anakku ube usianya 2 tahun 3 bulan 4 bulan. Mbok ketindian mbok apa-apa ora ngerti aku. Ceklek ngono ya Allah kudu dioperasi. Malah ibu-ibu nek ngemiki hati-hati. Ya nek ngemiki anake diinget didelok. Yes, jangan dilanjut bahaya. Aku nggak mikir ke sana, aku mikir jenengan sih mikir Pak. Aku mikir maksudnya anakku milo, sampai tangannya kesel apa ceklek itu mau gitu. Jamaah yang berbahagia. Makanya alhamdulillah ini bapak-bapak kan sehat semua ya kan, ibu-ibu juga gitu. Oke. Kemudian nih kita lihat lagi poin yang keempat, manusia bakal ditanya tentang umurnya. Bukan hanya umurnya aja, salah satunya. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Tidaklah bergeser dua kaki anak cucu Nabi Adam alaihissalam ketika di hari kiamat. Ya, sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, sampai dia meninggal dunia itu umurnya dipakai apa aja. Gitu. Kemudian dengan ilmunya, dia sudah mencari ilmu ke sana kemari. Itu ilmunya dipakai untuk apa aja? Ada nggak perintah yang dilanggar atau kemudian larangan yang dilanggar? Ini menjadi pertanyaan. Nah, yang ketiga tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dibelanjakan. Yang keempat, an jismihi, badannya, fima ablah. Kok sampai setua ini, kok pada akhirnya kembali kepada Allah dalam keadaan mungkin tua atau rusak, itu dipakai apa aja ketika di dunia. Ini menunjukkan bahwa usia kita akan ditanya. Kembali ke pertanyaan tadi, Fudail bin Iyad. Loh, nanti kita ditanya toh? Iya. Si bapak akhirnya kaget. Wahai Fudail bin Iyad, aku mau tanya. Saya ini sejak dulu banyak melakukan dosa kemaksiatan. Kalau di sisa umurku sekarang ini bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Mungkinkah dosa-dosaku dulu diampuni oleh Allah? Kata Fudail bin Iyad, gampang, mudah diampuni insya Allah. Bagaimana caranya? Usia yang tersisa kamu gunakan untuk kebaikan. Niscaya kebaikan di ujung umur ini akan menghapuskan segala dosa yang pernah dikerjakan. Tapi sebaliknya Pak, kata Fudail bin Iyad, kalau kamu dari dulu banyak maksiat, di ujung-ujung usia kok masih bermaksiat, maka dosamu sekarang akan ditambahkan dengan dosamu di masa lalu. Jadi kalau melihat perkataan Fudail bin Iyad ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun banget. Logikanya loh jamaah. Umur mulai 15 tahun nyolong peleme tonggo, nyolong pitike tonggo. Nek pitike tonggo nelek dibalekke, nek ngendok dijikuk misale. Ya. Terus sampai di usia 60 itu gitu terus zaman gua anggone tonggo ya to wis nek nyapu diparake latare tonggo gitu wis pokoke nakal gitu jamaah ya to. Nah, kemudian usia 60 ini ya. Dia usianya ternyata kodelo sampai 65. Lah, 5 tahun terakhir itu dia tobat. Dia ngaji, ya. Dia pokoknya minta maaf.
bahkan nyempetkan diri untuk minta maaf kepada orang-orang yang didolimi. Anggap aja dari 15 sampai 60 itu berapa tahun? 45 tahun welek terus. Lah 5 tahun terakhir apik. Yang 5 tahun ini menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Gitu jemaah. Allah sayang banget ya sama hambanya. Sayang banget. Maka kalau sekarang ada orang ketoke medeni banget, tatone ning bathuk misalnya. Ya toh. Ning ngendi-ngendi lah ya. Kita jangan langsung ngeklaim suudon, wah ini penduduk neraka ini penduduk ini. Jangan gitu. Qadarullah, mungkin saja kemudian pas kita meninggal dia masih nakal, tapi pas kita meninggal beberapa waktu dia dapat petunjuk dari Allah, dia tobat menjadi ahli ibadah. Mungkin gak kayak gitu? Mungkin banget. Fudail bin Iyad sendiri dulunya mantan perampok kelas enggak, luwih gedene kok kakak paus. Kakak cilik, Pak. Ya. Jadi Masya Allah, subhanallah. Dan akhirnya dia tobat. Dalam sebuah riwayat dikatakan tobatnya Fudail bin Iyad yang perampok itu gara-gara sepele. Dia jatuh cinta sama seorang wanita. Namanya jatuh cinta kan pengen ngerti wonge lagi ngopo ngono to. Bapak-bapak dhisik ngono to. Nek lagi jatuh cinta mbek sapa ngono ya Allah wonge saiki lagi ngopo ya gitu. Dhisik pas jatuh cinta, boso sudah jadi cintanya radite kok iblis. Dulu enek sepeda motor lewat ngono mak. Duduk gitu. Mak teratap ngono. Ya kan? Gak embai gitu. Nah dulu begitu aja mak. Nah Fudail bin Iyad cinta walaupun dia perampok tapi ada hati cintanya. Dia ikuti rumahnya si cewek, akhirnya dia pengen tahu, ya Allah dia lagi ngapa sih gitu. Dia memanjat dinding rumahnya, ya kemudian dia ternyata melihat si mbaknya tadi lagi membaca surah Al-Hadid ayat 16. Belumkah tiba waktu bagi orang beriman untuk bertaubat kepada Allah, beramal soleh dan seterusnya. Mak jelek pak. Ya, denger kayak gitu langsung dia tobat, lari, kapok, nggak mau merampok lagi. Masya Allah. Makanya sering-sering baca Quran di rumah. Ini arep enek maling, macam rasida aku ya Allah. Oke, sing di rumah bae ngaji, aku tak ora wae. Ya, mungkin kan no? Ya. Ya mbak menawa, aku ya ora ngerti ya. Mungkin ya Fudail bin Iyad kan ngerti artinya ya. Gitu. Nek sing maling ning kene ya nggak tahu. Nah jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian poin yang kelima, tidak ada alasan untuk mengelak saat kita nanti ditanya-tanya oleh Allah. Karena pertanyaannya semuanya berdasarkan data dan fakta. Tidak ada sedikit kedoliman yang dilakukan oleh Allah kepada hamba. Ya, bahkan nanti di dalam surah Al-Isra dikatakan Iqra kitabak, bacalah buku catatanmu, kon moco dewi-dewi. Di dalam surah Al-Kahfi orang-orang kaget, ya Allah, ini tulisan apa toh? Iki catatan apa toh? Dari yang kecil sampai yang besar semuanya tercatat di catatan amal itu. Ya, saking takutnya berarti apa-apa yang aku kerjakan bakal terungkap, bakal tercatat di dalam lembaran-lembaran itu. Dan benar jamaah, saya pernah baca tadabbur surah Al-Isra itu Iqra kitabak, dan kemudian saya padukan dengan buku judulnya lupa aku Arabnya ya, perjalananmu menuju akhirat. Itu di sana ternyata begini jamaah, yang baca nilai kita itu ternyata bukan hanya kita sang pemilik kitab itu. Orang lain juga bisa melihat amalan-amalan kita. Apa enggak izin banget jamaah. Ya. Mohon maaf saya jujur ya, dulu waktu SD saya itu nek pas dapat nilai menyala, ya, nilai menyala itu aku pokoknya temomo nyuwek ngono jamaah. Ya pokoknya ora tak ketok-ketokke aku jamaah. Ya. Ora tak ketok-ketoke tak tutup, enek kanca ngomong, "We entuk piro?" Rasa bahas ngono.
bahas liyane wae ngono jamaah. Tapi mbasa nilaiku 9,5, ya tak klemprak-klemprakne ngono. Ya. Tak klemprak-klemprakne ngono terus nekok-nekok ben diwaca wong ngono lho jamaah. Bayu ora nek wong maca jamaah. Tak pancing-pancing ambek wong, matematikamu entuk piro? Ngono ta ya. Ben lah kowe piro? Ah ngono lho jamaah. Ternyata enggak. Ya itu mungkin dulu ya, saya dulu gitu melakukan ya, belum tahu sombong riak, nggak terlalu bahas lah. Tapi saya ngambil pelajaran, kita itu nek di akhirat apalagi itu, kalau nilainya baik ya kita bangga gitu kan. Tapi kalau nilainya kita jelek ya mungkin kita juga bakal malu. Apalagi yang menyaksikan bukan hanya diri kita, orang lain. Yang malu-malu tambah tokoh-tokoh itu, ustadz, ulama. Oh tiba-tiba dosane wakeh. Kotoke ceramah ning ndi tiba-tiba bio. Oh misalnya dipuampang ngono lah. Makanya ngeri yang dilempar pertama kali kan justru alil ilmi kan, yang dilempar ke neraka. Kenapa? Dia punya ilmu tapi masih melanggar syariat. Dia punya ilmu, dia enggak ngamalkan. Terus jenengan ojo terus rasa ngaji wae nakno. Mau tambah siksane abot iki ya enggak gitu. Justru kita ini supaya aman gitu. Oke, jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengelak enggak bisa. Disebutkan dalam surah Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dalam waktu yang cukup untuk berpikir ya, bagi mereka orang yang mau berpikir. Dan kami telah datangkan kepadamu seorang nadhir, orang yang memberikan peringatan. Di situ nabi ya. Kemudian fadzuku, rasakanlah oleh kalian apa yang menjadi buah dari amalan kalian. Fama lidh-dhalimina min nasir, maka tidak ada penolong bagi orang yang melakukan kezaliman. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di perkara ini ya, ternyata banyak orang-orang nanti ketika sudah di akhirat pengennya dia dibangkitkan, pengennya kembali lagi untuk beramal gitu. Tapi udah dijawab loh, kamu dulu tuh udah dipanjangkan loh usiamu tuh, udah dipanjangkan sesuai dengan batasannya masing-masing. Ya, pengen supaya nanti aku bisa sedekah, pengen supaya nanti bergabung dengan orang-orang yang soleh, pengen supaya dia bisa melakukan kebaikan, tapi udah nggak bisa lagi gitu. Maka ada yang menyebut dunia itu ya, ini di poin 6 ini, di poin 6-nya. Maka yuk kita bermuhasabah apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, maka di sini dunia itu disebut darul amal wa darul muhasabah. Tempat untuk beramal dan untuk bermuhasabah. Itu dunia. Ya. Atau bisa disebut darul amal ya, yaitu tadi tempat untuk beramal, wa darul muhasabah, untuk muhasabah. Adapun akhirat itu darul hisab wa darul jaza. Ya, adapun di akhirat adalah apa? Tempat untuk menerima hisab dan tempat untuk menerima balasan. Muhasabah di akhirat dah nggak bisa, gitu loh. Ya udah nggak bisa. Ya, makanya sederhananya gini lah, walaupun nggak cocok banget lah ya. Ini Masjid Al Ikhwan, ini mau piknik ke Juruk. Ketoke kok kurang atur ya. Wis ketoke piknik menjuruk. Ya wis lah ke pantai Watu Karung lah, Pacitan. Nah, maka mumpung masih di rumah, mumpung masih malam, persiapan, dicek, dimuhasabai, bajuku membawa berapa, kira-kira drink-jerku wis siap apa urung. Lah piknik ambek ibu-ibu tuh rempong tenan jamaah. Drink-jer digowo. Apa neh kae? Termos digowo. Sampai apa tiker kuwi lho jamaah. Daripada pun yang kono nyilih Mas, mang betakne sisan walah yo
payung digowo. Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah kopen. Piknik ambek wong wedok-wedok kopen. Terjamin. Piknik ambek bapak-bapak tuh ringkes. Orang gawa kloso, orang gawa drink chair, orang gawa termos, akhirnya garing. Gawa duit tak pasti lokasinya bayar nek wong dodol. Aduh, aku parah jamaah pernah gitu. Pernah gue banyu tuh. Tak kira kowe nggawa kok. Aku ya tak kira kowe nggawa. Jadi hidup penuh dengan tak kira. Perkiraan ini. Oke, kembali lagi nih. Ketika mau berangkat ke Watu Karung, pantai lumayan bagus yang ada di Pacitan, maka dicek-cek dulu gitu loh ya. Nah, mumpung masih di sini gitu, saline piro, duweke piro, kayak gitu. Nanti nek wis kadung sampai Wonogiri. Ya. Iya jamaah. Mau balik lagi. Ya walaupun di dunia iso diatur-atur lah ya di dunia itu. Tapi kalau di akhirat sama sekali nggak bisa lagi jamaah. Gitu. Wong ibu-ibu tuh banyak nyesel. Nggak usah jauh-jauh jamaah. Kapan hari saya ke Uzbekistan. Ya ke Uzbekistan itu konco-koncoku bae pinter jamaah. Bawa mikap kapan itu loh jamaah. Kok ini nggawa kabeh ternyata. Bar ngono aku mak plentik kok kanca-kanca iki. Bae iki. Ternyata di sana ada topi larang jemaah. Regane bertikel-tikel gitu. Oh, ternyata nggawoni mie kok kene ternyata. Allahu Akbar. Oke. Nah, kita lanjut jemaah. Untuk itu poin 7 terakhir ya. Masih ingat ya? Yang pertama, hidup dan mati adalah ujian. Yang kedua, ada 2 nikmat yang sering dilupakan. Yang ketiga, umur umat Islam. Yang keempat, pertanyaan tentang umur. Yang kelima, tidak ada alasan untuk mengelak. Kemudian yang keenam, muhasabah. Dan muhasabah itu bisa dilakukan hanya di dunia. Karena di akhirat nanti bukan muhasabah, tapi hisab. Kita yang akan dihisab, ditanya-tanya. Nah, yang keenam tadi muhasabah. Yang ketujuh, nih, rumus selamat ya dari pertanyaan umur. Jadi agama Islam tuh enak banget jamaah. Pertanyaan kubur wae wis dibocorke. Ya. Makanya pertanyaan masuk CPNS luwih bocor juga jamaah. Wong pertanyaan kubur aja udah dibocorke. Di sini perhatikan jamaah, rumusnya ada namanya S4. Apa Bapak Ibu? S4. Nek kuliah itu sampai S berapa? S3 wis maksimal jamaah, tinggal ambil penelitian, Skopus, Wiyata, pengabdian masyarakat, profesor. Ya, jadi nek kuliahnya maksimal sampai S3. Ini karena wong-wong hebat tak kasih S4. Ya, S4. Saya baca diikuti. Soyo sepuh, soyo soleh. Kuwi wae rumusé. Penak men to Tat? Iya. Ya. Soyo sepuh, soyo soleh. Semakin tua, semakin soleh. Gitu loh jamaah. Gaplek, peringkilah. Soyo tuwek, sregep pengajian. Sopo sing petakilanmu? Jadi gaplek beringkilan ini soyo tuwek sregep pengajian. Gitu. Mumpung ada kesempatan ojo kosak-kosek. Yo nek je iso kosak, nek je iso kosek. Nah, itu. Kok wong kae saiki ra kosak-kosek to, Ustaz? Wis meninggal. Makanya kalau ada kesempatan pokok men wis bismillah. Aku punya 5 alasan Tat gak iso budal. 1, sikilku kemeng. 2,
putuku ngumpul. 3 enek teh ambek enek gorengan. 4 apa? Ngantuk. 5 kesel. Cari alasan supaya jenengan bisa berangkat. Nek iso aku mau 5, gawe 6 sing iso berangkat. Ya, aku nek ra budal saiki kapan meneh? Ya toh? Nek padha kesele, somben yo tetep kesel. Ngono wae, terus cari alasan. Ya putu saiki rene yo nek gelem tak jak melu pengajian. Itu toh, gorengan alah mulih kok pengajian yo jek iso tuku gorengan. Ya, ngantuk. Alah wong ning pengajian ngantuk yo ora apa-apa kok gitu. Ya. Yang keenam apa? Yang ketujuh apa? Bentang tetap budal. Nenek gatekke semangat rasa semangat lho. Saya itu punya istri cantik banget loh jemaah. Nenek gatekke rasa pengajiannya bojo wayu gitu kan jemaah. Tapi semua kan ada waktunya. Ada waktunya di rumah kapan, ada waktunya kerja kapan. Nah, ada juga waktunya pengajian itu kapan gitu loh. Ya, tapi yo nek pengajian terus yo jangan juga. Namanya yang berlebihan mesti tidak baik gitu loh. Bar subuh pengajian, jam 6 pengajian, jam 7 pengajian, jam 10 pengajian, bar luhur pengajian, jam 3 pengajian, bar asar. Lah terus sing isah-isah sapa? ART piyu. ART. Gitu loh jamaah. Ya. Jadi ya namanya berlebihan mesti nggak baik lah ya. Dulu para sahabat aja diminta pengajian sekian-sekian dia bilang enggak, nanti kamu jadi jenuh sama saya gitu. Ya diatur dulu aja gitu. Nah rumusnya tadi apa? S4 soyo soleh gitu. Kudune temani mau kuwi ya. Ya S4 gitu. Itu prinsip rumus umum. Nah sekarang ada namanya rumus khusus. RT1 RS5. Apa Bapak Ibu? Oke. Nek S4 tadi apa? Soyo sepuh, soyo soleh. Terus itu secara umum. Terus ada aplikasinya RT1 RS5. RT1 artinya rajin taubat. Rajin apa? Taubat. Nah, karena kita ini banyak melakukan dosa, ini namanya RT siji, rajin taubat. Maksudnya T ini siji itu loh jamaah, rajin taubat. RS5 berarti ada SSSSS-nya 5. Ya. Yang kedua, maksudnya yang pertama RT1 dah ya, rajin taubat. RS5 1, rajin sholat. Sholatnya jangan ditunda-tunda, ibu-ibu, sholat asar ibu. Ojo kosak kosek sisa neh maghrib, jangan. Bapak-bapak juga begitu pak, ya sholatnya. Yang kedua rajin silaturahim. Silaturahim itu bisa memanjangkan usia dan juga bisa menambah rizki. Yang ketiga rajin sodakoh, karena dengan sodakoh akan menjadi jariah amal kita. Ya di sini bangun masjid, di sana bangun masjid, di mana ikutkan aja harta kita, karena kita nggak tahu mana nanti yang akan menjadi jariah untuk kita. Yang keempat rajin sabar. Sabar ya bu ya. Ibu-ibu termasuk wanita sabar kan? Kudune aku tekoke ning suamine. Yang terakhir, yang kelima, rajin senyum. Rajin apa Bapak Ibu? Senyum. Senyum Pak. Nah, gitu loh, angele. Jadi inilah ya kajian kita tentang usia. Maka intinya adalah di S4. Soyo sepuh, soyo soleh. Lakukan RT1, RS5. Rajin taubat, rajin sholat, rajin silaturahim, rajin sedekah, rajin sabar, dan rajin senyum. Semoga apa yang kita lakukan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wanita-wanita yang solihah, yaitu bapak-bapak yang soleh. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf saya masih ada agenda. Kita langsung berdoa bersama ya. Ya monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.